Tapi kita sering dengar kan, entah di gereja entah di mana, musuh terbesar kita adalah kena saudara kan? Itu kebohongan, itu tipu daya iblis. Yourself is not your enemy. Hati-hati saudara. Ada anjing jahat, ada anjing baik. Loh, saudara dua kepribadian itu gimana sih? No, saudara satu. Pak Jerry ini hanya satu, bukan dua. Satu. Dan satu itu adalah apa? Ciptaan baru. Amen. Jadi tubuh jiwa roh kita itu sudah ditebus. Tapi tubuh memang harus diganti. Tapi bukan berarti tubuh musuh kita. Kenapa? Kadang kita bingung bedakan tubuh dengan kedagingan. Maka saya tulis di situ, tubuh itu soma. Bahasa asli yang dipakai Alkitab, tubuh itu soma. Kalau kedagingan apa? Tadi sarx. Jadi tolong pisahkan antara soma, baik Allah itu, senjata kebenaran itu, dengan kedagingan. Walaupun TKP-nya di dalam soma. Tapi soma sudah ditebus dengan lunas oleh Yesus. Makanya kalau dia belum mau mati, tidak akan mati. Amin. Kalau sakit kita bisa tengking. Kenapa? Tubuh ini milik Tuhan. Amin. Ini bukan musuhmu. Nah, Roh Kudus itulah yang menuntun kita dalam hati. Roma 8 ayat 16. Dan kerjaannya apa? Roma 8 16, kalau saya buka. Roh itu, roh besar, bersaksi dengan roh kita, huruf kecil, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Amazing. Roh Kudus tidak pernah bilang, kamu udah berdosa. Tidak. Itu bukan suara Roh Kudus. Roh Kudus selalu bilang, kamu anak Allah, kamu sangat dikasihi, kamu sangat dicintai, engkau sudah ditebus lunas. Itu baru suara Roh Kudus. Even waktu engkau jatuh dalam dosa, dia akan bilang, nah, ini kacau semua, nak. Lihat kan, bangkit nak, kamu orang benar. Itu udah bilang, lihat, semua kau neraka nana ya, kasih terus Jo ya. Enggak, itu pasti bukan suara Roh Kudus. Bukan. Tuhan akan suruh, karena dia tadi selamat walaupun keluar dalam api. Orang-orang yang kedagingan itu, yang kayu, rumput dan tadi itu ya, sudah jelas. Kau nggak akan, harusnya kan anak Tuhan dahsyat di bumi, jadi nggak dahsyat gara-gara itu. Sama aja sama tetangga sebelah yang nggak percaya Tuhan. Harusnya enggak, kita tuh betul-betul garam dan terang dimanapun kita berada. Amin. Tapi bukan tentang kita, dia yang hidup. Saudara tidak akan pernah jadi seperti sama kayak Yesus. Tapi kalau ada roh Michael Jordan di dalammu, kau akan main basket beda. Kalau ada roh Messi di dalammu, kita Ruth Gullit ya Pak ya. Kalau ada roh Ruth Gullit di dalammu, kita fans Belanda, sorry. Kita fans Belanda, Holland. Sorry, untung lihat ada fans di sini, kamu nggak salah di ilustrasi. Nah, kita Belanda. Kalau ada roh Van Basten di dalammu, kau akan, Inggris ya. Paham sudah? Kalau ada Roh Kudus di dalammu, engkau akan dilihat orang, sungguh Kristus ada di dalam. Orang akan melihat Yesus di dalammu, dan kita bilang, it's not me, but God in me. Amin. Kamu kok baik, kamu kok ingin, it's not me, God in me. Iya. Jadi memang kita nggak akan bisa jadi Yesus, tapi kalau Yesus tinggal dan bergerak di dalam kita, keharuman Kristus kita bawa kemana-mana. Amin. Iya. Nah, kemudian Tuhan bergerak dari roh, ya, next, menghasilkan apa? Dia kasih kita pewahyuan, kita fellowship dengan dia, hati nurani kita dituntun oleh darah Yesus, ya, terus mempengaruhi pola pikir, pola rasa, pola tindak. Ini saya belajar dari Yakub S. Rabu. Kognitif, motorik, afektif. Kalau kita ngerti psikologi, ini orang mentoknya hanya belajar di psikologi, nggak pernah nyentuh roh. Kalau kita anak Tuhan, kita mulai dari roh, menginspirasi pola pikir kita,
menginspirasi pola rasa kita dan kemauan kehendak kita. Inside out. Wow. Amen. Nah, baru kemudian lari ke tubuh, senjata kebenaran. Itulah yang disebut Efesus 2 ayat 10. Agatos. Tuh satu-satu. Agatos. Agatos itu apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini kronologisnya kenapa kita jadi baik. Jadi mau sombong apa, kuat? Dari dia, oleh dia, bagi dialah kemuliaan itu selama-lamanya. Jadi kalau kita bisa main drum, kita bisa apapun, memang sudah disiapkan. Ini penting dibaca. Efesus 2:10. Ini penting, saya. Coba. Efesus 2:10. Karena jadi kita tahu kenapa ada perbuatan. Jadi yang dibenturkan terus iman perbuatan. Itu tidak bisa dibenturkan. Ribut hanya gara-gara iman dulu atau perbuatan dulu. Iman yang benar pasti melahirkan ini. Karena orangnya dibenerin dulu, orang benar pasti melakukan yang benar. Nah, Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah. Ciptaan baru tadi kan? Ya. Ini lebih dahsyat dari Adam dan Hawa diciptakan loh Bapak Ibu. Adam dan Hawa sekali salah hilang dia langsung. Kita berkali-kali salah masih ada dalam Kristus ya. Dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Ini destiny kita untuk pekerjaan baik. Mic ini dibuat supaya saya nggak teriak-teriak. Kalau nggak ada mic ini, air bisa 1 galon saya minum. Untung ada mic ini bisa membuat saya nggak harus teriak-teriak. Karena mic ini berfungsi dengan tepat. Walaupun Bu Hana bisa pakai ini untuk mulut cabai. Hancur Bu, saya jamin hancur cabenya Bu. Rata itu halus pakai ini Bu. Tapi nggak sesuai tujuan. Ya. Saudara penting. Saudara sudah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan itu maksudnya adalah kita akan jadi history maker. Nggak peduli backgroundmu, selalu ada something yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Jadi kalau kebetulan Ibu Hana kerja di bos yang sekarang Bu, mau jadi history maker. Karyawan sebelumnya selalu tidak nyambung. Begitu Bu Hana, justru dia ketemu Tuhan dalam diri Bu Hana. Jadi pekerjaan itu bukan cari dolar yang cari kita. Kita tak bekerja itu untuk kita bawa keharuman Kristus kemana-mana. Amin. Kalau sudah ada di situ berarti kebaskan debu kita pindah. Dia yang kehilangan kita, bukan kita. Oh tolong jangan pecat. Nggak pernah perusahaan yang kehilangan kita. Itu mental anak Tuhan. Etos kerjanya boleh tahan. Kenapa? Karena kita lakukan Tuhan yang beri aku kemampuan. Makanya nggak perlu pakai jurus kodok. Sikut tendang kiri, sikut itu, jilat atas. Nggak usah pakai jurus kodok. Promosi datang sendiri. Karena kita bekerja dari hati. Amin. Kita mau hidup dalamnya. Oke, berikutnya. Ini makin seru. Coba ke slide tadi. Jadi itu kronologis kenapa gitu. Jadi kalau anak Tuhan nggak hidup kayak gini, something wrong. Ini pasti ada yang salah ini. Karena harusnya begini. Tuhan di dalammu loh. Amin. Orang Kristen sudah pasti begitu. Loh, Pak, tapi ini kan ideal banget, Pak. Faktanya sebelum kesini tadi udah kita baku jambak sama suami tadi. Baku cakar kita sama istri. Baru kita bentak-bentak orang di jalan, Pak. Baru kita horn tak berhenti-berhenti, Pak. Gara-gara kok bisa, Pak? Lihat baik-baik. Oke, berikutnya. Di dalam ciptaan baru ini, dalam kehidupan kita sebagai Kristen, next, ada yang namanya dosa dan kedagingan. Ingat, pelan-pelan deh, belum kan? Sabar Jo, sabar ya. Biarin, balik dulu. Dosa dan kedagingan ini is not, pengen mau bahasa Inggris tapi kok nyangkut ya. Ya, itu bukan bagian dari kita. Dosa kedagingan itu di luar kamu. Dia goda-goda kita.
Jadi kalau saudara jatuh dalam dosa, dipengaruhi kedagingan, is not you. Paulus bilang, baru saya paham di Roma 7. Setiap kali, itu bukan saya. CCTV mana? Mas bilang bukan saya. Oh, bukan CCTV. Mana ini dia? Bukan saya. Tunggu. Maksudnya itu memang saya lakuin. Tapi saya dikontrol oleh satu kekuatan namanya dosa dan kedagingan. Lu paham ya saudara ya? Jadi contoh pikiran. Saudara kalau jalan di tebing atau tangga atau gedung tinggi, kelihatan apa di bawah, jurang apa, biasanya ada pikiran lewat kan? Lompat. Enggak deh. Iya kan? Kadang muncul kan? Aneh itu. Masa kita bilang, kita gak dipikirin ya? Bukan kamu. Itulah panah-panah si jahat. Dia berseliweran di pikiran kita. Apalagi ngana nonton film horor itu lagi. Aduh Tuhan Stop nonton film horor itu. Bukan kita takut, bukan. Itu pengaruh ngana pikiran. Berita-berita itu terus yang dibuka. News, penembakan terus. Oh, stop. Itu pengaruh ngana pikiran nanti. Mau ke Walmart pun ketakutan. Itu panah-panah si jahat. Paham saudara? Lumpuh kita langsung. Gara-gara kena. Tapi itu dari luar ke dalam. Hey, this is fallen earth. Dan ada dosa di sini sekitar kita. Jangan bilang itu dari Tuhan, apa yang dari sudah. Enggak. Amin. Ada itu di dalam next Kejadian 4 ayat 7 kalau saya dibuka, dia bilang diingatin si Kain. Kamu nggak bisa senyum bla 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 bla. Lihat, dosa sudah mengintip. Karena dia hamba dosa, gampang dosa kuasai. Karena dia nggak percaya kan Kain kan. Makanya dia bunuh adiknya. Oke, jadi dia dipengaruhi dosa, makanya disebut hamba dosa, kayak kerbau dicocok hidungnya lah, tak bisa lagi kemana-mana, kutai. Nah itulah hamba dosa. Dulu memang kita dipengaruhi. Baru Roma 6 ayat 12, oleh satu orang dosa telah masuk ke dalam dunia ini dan mempengaruhi kita. Kita jadi orang berdosa semua kan, dikuasai dosa. Oke, jadi itu di luar kita yang sudah lahir baru. Yesus kok digodain juga kan? Ibrani berapa itu? Coba muncul dulu semuanya. Ibrani 4 ayat 15. Balik. Hilangin lagi. Yesus pun digoda kan? Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Oh iya, kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Kayak kita larang, bagi kita mau lewat. Nggak bisa. Dia harus terbang. Tapi kalau dia hinggap di kepalamu, itu baru boleh usir. Iya kan? Apalagi bikin sarang kuat. Aduh Tuhan tolong. Itu kenapa ada sarang burung di kepala? Maksudnya apa? Pikiran kotor di entertain. Oh iya, ada penembakan. Di mana? Kayak apa? Senjata apa? Oh iya? Berdarah enggak? Stop! Di entertain. Enggak begitu. Jangan langsung cut. Kalau kita biarkan panah-panah makin banyak. Nah, kemudian ini lihat, dosa itu panah dia kan masuk kan? Kemana? Lihat, dia tidak bisa sentuh rohmu. Karena tadi itu dasar yang teguh itu tidak bisa dikorek. Tidak bisa dikorek itu. Itu so Yesus di situ, so tidak bisa. Tidak bisa. Orang bisa dipengaruhi iblis, tapi tidak bisa sampai dikuasai iblis, tidak bisa. Dipengaruhi aja. Lihat apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Makanya kalau sebelahmu itu lagi dipengaruhi iblis. Nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah. Apalagi lihat belakang depan, nggak usah. Cukup tahu aja. Cukup tahu ya. Kodium. Itu perasaannya pasti dipengaruhi dari luar. Tinggal kita bilang, sayang, masa anak Tuhan cemberut terus? Itu cocok. Jangan bilang, cemberut.
kayak iblis aja. Oh jangan, jangan. Itu namanya penyerahan karakter. Ya, nggak boleh. Sum ke neraka kan? Ini warga surga. Warga surga jangan ditakut-takuti ke neraka. Paham saudara ya? Kita kan kadang salah ngomong gara-gara tadi itu. Kamu nggak tahu siapa kamu sih. You don't know who you are in Christ. Kita selalu curigaisme sama screen kita. Jangan ini serigala ini. Ilalang. Jangan. Justru ilalang pun dianggap aja gandum. Karena jadi ilalang gak enak. Jadi serigala gak enak. Masih ingat kita orang berdosa dulu. Sok-sok bahagia kan? Gak bahagia kita. Siapa bilang orang berdosa bahagia? Depannya kelihatan senyum, mewah semua. Dalamnya menderita, meringis, kesakitan. Mana pernah? Kita, Tuhan lah paling bahagia. Inside out. Walaupun dolar makin menipis. Pinjam dulu 100. Tapi kan bahagia kita itu dari dalam. Amin. Iya, bukan curhat, bukan. Tapi kenyataan. Terus, dosa itu mempengaruhi pola pikir, pola kehendak. Baru dia ke tubuh. Oke? Habis kena tubuh, keluarlah apa? Nah, Galatia 5 ayat 19 dan 21. Ini loh kronologisnya. Kalau ada anak Tuhan jatuh dalam dosa. Ini faktanya begini. Jadi kalau ada anak Tuhan melakukan perbuatan daging, dia hanya domba yang sok-sokan makan daging kayak serigala, muntah-muntah. Dia tunggu. Coba domba coba nggak makan itu daging, enak, mau muntah kan? Kecuali dia serigala berbulu domba, dimakan lahap. Pak minum saudara. Ini sederhana tapi powerful loh saudara. Coba saudara, coba ikutilah dosa itu. Coba kita lihat. Sudah pusing dana. Nah, terus jo. Kita kan kesal anak Tuhan coba main dosa kan? Kan? Nah, muntah-muntah kan? Paham saudara? Nggak bisa kita tuh suka hidup dalam dosa, nggak ada. Orang terang nggak mungkin bisa hidup dalam gelap. Tidak tahu, kita ini orang terang loh, bukan punya terang. Kita disebut anak terang, kamu terang dunia. Dan di Yeskel bilang, aku akan berikan hati yang baru, bla bla bla, dan kamu akan teringat dosa masa lalumu, lalu kamu akan mual, enek. Itu betul lahir baru. Kalau kita masih enggak Pak, saya sudah lahir baru, cuma ya sekali-sekali ke pelacuran. Apa ini? Sekali-sekali ke pelacuran. Kumat. Berarti bukan bertobat kan? Tapi mungkin bisa jadi pelacuran, mungkin bisa. Tapi itu pasti tidak damai. Persis kayak saya kasih ilustrasi selalu, kambing lahir baru supaya dia pindah ke surga namanya air, dia harus dilahirkan kembali. Tidak bisa kambing masuk air. Dia harus dibunuh dulu, dikasih benih ikan, baru jadi ikan. Bukan ikan laut, ya bukan. Sudah jadi ikan laut. Dan ikan, dia mungkin ingat pikiran masa lama kambing, dia mungkin bisa naik ke darat. Bisa kan ikan naik ke darat? Bisa mati. Iya kan, pasti gelepar-gelepar kan? Dia harus balik ke air. Demikian anak Tuhan. Nggak ada anak Tuhan itu bisa kompromi dosa terus-menerus. Entah pengaruh stres apa, mungkin dia jatuh. Entah, mungkin kita nggak bisa tahu. Kalau ada pendeta atau siapa menjatuh dalam dosa, kita nggak pernah tahu. Biasanya itu ada story behind that. Jadi nggak usah langsung judge dulu. Kita nggak tahu story orang, tapi yang pasti dia anak Tuhan. Dan dia nggak mungkin hidup dalam perselingkuhan terus-menerus, dosa zina terus-menerus, cinta uang, tak mungkin. Dia pasti tak betah di situ. Amin. Makanya keluar perbuatan daging itu hanya alarm bagi kita. Sudah mulai dipimpin. Daging kamu. Daging dari luar kan mau pimpin kita kan? No, hiduplah dipimpin oleh Roh. Roh bilang apa? Kamu kudus, kamu benar, kamu pelihara, kamu mau takut apa? Khawatir apa? Aku pemilik jagat raya.
Buat apa? Kenapa harus korupsi? Kenapa harus manipulasi? Kenapa kamu pakai cara dunia? Hei, aku berkati kamu, nak. Dibimbing roh. Amin. Tapi kan kadang ini kan masih belajar. Kita kadang dibimbing daging banyak. Saya pun begitu kadang. Waktu dalam pernikahan, bla bla. Tapi waktu kita ngerti ini, kita langsung cepat balik gitu loh. Tanpa harus rasa bersalah, rasa khawatir, rasa bersalah, condemn, guilty. Itu bukan dari Roh Kudus. Simple. Kalau ngana dipimpin daging, bertobat jo langsung. Bertobat itu kan ubah metanoia, bukan ubah perbuatan. Ganti metanoia, bertobat, percaya, aku orang benar, orang bersih. Ngapain tempat kotor? Aku orang bersih. Simple. Nggak perlu pakai gitar dulu nangis-nangis. Ampuni aku Tuhan. Sudah ampuni. Tolong dosain kembali. Sudah, aku pun sudah amnesia dosa-dosamu. Blue screen Tuhan, kalau ingat dosa nggak bisa lagi. Aku hanya lihat kamu anakku yang suci kudus. Iya Tuhan, tapi aku akan tetap di sini. Ayo bangkit. Ku kacaukan, memang benar kacau. Suruh mau apa lagi? Pergi jauh. Sudah ditangkap polisi. Ya Tuhan, ya sudah, saya sertai kamu ke penjara. Benar. Kami pelayanan penjara terus setiap bulan, 2 kali sebulan di Batam. Kami datang selalu bilang, anak-anak Tuhan yang dikasihi. Mana bilang? Ngoni-ngoni ini anak setan semua, makanya di sini. Enggak! Mereka anak Tuhan yang sial. Kita agak beruntung, gak ketahuan. Come on. Iya. Jadi mereka anak Tuhan di penjara. Cuma kan masa tunggu di penjara baru ngana sadar. Taramba terus. Dari sekarang lah hidup dipimpin oleh Roh. Jangan pakai jerami, kayu dan rumput itu. Ngana ini dia pangeran gaya hidup gembel. Gaya hidup pangeran lah. Anak Bapa, pemilik jagat raya. Senyum. Kan gitu. Tegak. Kenapa? God ini. Kalau kita ngerti ini langsung clear. Jadi tidak ada musuh kita di dalam. Kita ciptaan baru. Amin. Ini kalau kita kuatin di komunitas kita powerful. Gak ada condemnation di kita. Terus apa lagi? Udah selesai kayaknya. Coba next. Ibrani 4 ayat 15. Yesus aja selama masih di bumi diserang sama pikiran kedagingan. Cewek lah ganggu dia. Apalagi mau udah ganteng kayak Pak Jerry gini. Oh Tuhan, Bu Fandi tolong jaga baik-baik. Terlanjur ganteng tuh susah, Bu. Repot. Kalau saya terpaksa ganteng, Pak. Siapa yang muji diri sendiri kamu kan? Ketawa saudara kayak ngejek. Saudara ini. Kalau kita ngerti ini saudara, kita langsung tahu musuh kita siapa. Dosa dan kedagingan yang di luar kita. Jadi jangan salah tembak. Kita tembak diri kita tembak istri kita tembak pendeta kita tembak semua. Kena tipu daya iblis. No. Kita tidak menilai lagi orang lain menurut lama, kita menilai yang ciptaan baru itu. Men, kita belajar sama-sama terus. Teguhkan identitas yang baru. Ngomong sebagainya. Kadang salah tidak apa-apa. Belajar terus. Mari kita duduk kepala kita berdoa. Bapak di